Wah, saya lupa bahasa Yang kami hormati Bapak Direktur Pencegahan BNPT yang dia itu sudah titelnya Kiai, tapi makomnya belum Kiai. Karena saya waktu pertama ikut Lemhanas itu ditanya sama Jenderal Marsudi, Ustadz, apa bedanya Ustadz sama Kiai? Saya jawabnya susah ini. Kalau Ustadz itu masih satu, kalau Kiai sudah dua. Jadi ini Brigjen Pol Nur Wahid, beliau luar biasa pengalamannya dan juga ilmunya. Saya dapat menyerap banyak sekali untuk bekal saya juga untuk kawan-kawan di Kementerian Agama. Yang kami hormati sahabat saya Pak Kaban Kesbangpol, Pak Dr. Iib. Dia kemarin jadi pemimpin upacara Hari Santri Nasional. Luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Kami hormati Ketua FKPT Jawa Barat beserta seluruh jajaran. Di sini juga hadir sahabat saya Bu Eti, Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas nyebutnya BP3 AKB panjang. Sering sering koordinasi dengan kita Kementerian Agama, banyak sekali kerjasamanya dengan Ibu Agung ya. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan dan hadir juga ini Pak Aster, kemudian dari Polda tadi ya hadir, juga dari Densus 88 saya lihat ada ya. Kemudian seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Ini waktu yang sangat berharga bagi saya untuk bisa silaturahmi sekaligus juga curah gagasan, dan ternyata banyak sekali informasi yang update terkait dengan bagaimana penanggulangan terorisme di negeri ini, khususnya di Jawa Barat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak Direktur. Yang pertama bahwa betul Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduknya terbesar dengan segala dinamikanya. Kami di Kementerian Agama ini ada 15.000 pondok pesantren di Jawa Barat ya, dengan jumlah santri di atas 1 juta. Kemudian kita juga ada 15.600 madrasah baik negeri maupun swasta. Belum lagi kita bisa menghitung lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Masjid tempat ibadah itu 94.000 ya, musola, masjid, tempat ibadah di luar Islam ya. pakai speaker semua. Dan semua pakai speaker. Kemudian Jawa Barat sebagai provinsi bukan penyangga ibu kota ya, istilahnya mitra ya, mitra terdepan ibu kota, tentu dengan segudang dinamika yang dimiliki oleh Jawa Barat. Dulu sempat calon ibu kota nggak sih? Jadi kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Alhamdulillah sinergitas antar stakeholders di Jawa Barat ini luar biasa, terutama dengan Kesbangpol, kemudian juga kita ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan ormas-ormas, baik ormas Islam dan juga tokoh lintas agama Jawa Barat ini selalu bergandengan tangan untuk melakukan edukasi, pencegahan, sekaligus juga penanganan terhadap persoalan-persoalan yang timbul di Jawa Barat ini. Saya melihat memang persoalan radikalisme atau terorisme ini sudah pada ujungnya itu berawal dari persoalan 3 hal sebenarnya kerukunan itu. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu betul-betul menerima adanya perbedaan. Kalau sistemnya seperti yang tadi disampaikan Pak Direktur, bagaimana setiap agama bicara, lalu kemudian kita mengenal seperti itu, maka orang akan mudah menerima
menjadi hal yang paling utama, acceptance itu ya. Bagaimana kita menerima perbedaan sebagai sebuah sunnatullah. Tadi ayat yang selalu dikutip oleh Pak Direktur itu bahan disertasi saya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Itu pangkal pluralisme dalam Islam itu di situ sebenarnya. Betapa Islam itu menerima bahkan menghargai adanya perbedaan. Dan jaminan keselamatan itu ada di situ. Kuncinya tadi kan, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa amila shalih fala khaufun alaihim, dan tidak harus takut gitu, karena itu udah jaminan di situ. Nah, kalau kita tadi mengedukasi masyarakat kita tentang kita acceptance, menerima adanya perbedaan, saya yakin akan terjadi hal. Setelah menerima, yang kedua adalah menghargai adanya perbedaan. Seperti tadi, dengan kita belajar memahami ajaran orang lain, maka kita menghargai, oh sama ya seperti kita itu, tidak ada bedanya, ternyata juga benar seperti itu. Nah, itu akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, tidak cukup dengan acceptance, tolerance, tapi juga bagaimana cooperation, bekerja sama. Apa merayakan? Nah, jadi dialog, kerjasama, membangun sebuah sinergitas untuk mengatasi misalnya COVID-19, mengatasi kemiskinan, mengatasi keterbelakangan bersama. Bahwa kita hidup dalam satu wadah NKRI yang tentu persoalannya sama yang kita hadapi. Ini saya kira kalau 3 hal ini bisa kita bangun melalui FKPT dan sinergitas, saya pun tidak akan kita temukan yang namanya radikalisme dan terorisme ini akan hilang dengan sendiri. Banyak faktor memang yang menyebabkan terjadinya itu. Yang pertama memang dari persoalan pemahaman keagamaan. Ini paling penting itu dalam hal pemahaman keagamaan. Tadi belajar dari pengalaman Pak Direktur, saya kira memang berawal dari pemahaman itu. Biasanya orang yang sempit pemahamannya itu cenderung intoleran, gitu ya. Disitulah kita penting memahami ajaran agama secara komprehensif. Nah, inilah pentingnya tokoh-tokoh agama bisa memberikan pencerahan. Tentu kami di Kementerian Agama punya program prioritas Pak Direktur, namanya program moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini menjadi program prioritas Pak Menteri sekarang. Bagaimana seluruh lini layanan keagamaan itu berpangkal pada persoalan moderasi beragama. Tidak hanya di Islam, kan kami di Kamil itu membawahi semua agama, ya. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu selalu duduk bersama di situ. Ada namanya pembimas Kristen, pembimas Katolik. Dan pemerintah provinsi luar biasa, semua diberikan bantuan. Jadi Pak Gubernur itu dan semua mendapatkan perhatian secara proporsional. Jadi saya kira untuk konteks Jawa Barat ini, insya Allah dengan sinergitasnya tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan di Jawa Barat. Meskipun ada letupan-letupan, tetapi itu terselesaikan. Gitu, Pak. Ya, kuncinya adalah sinergitas. Yang kedua, mohon dibantu oleh Pak Direktur bagaimana mengatasi persoalan kebangsaan ini dari aspek regulasi. Jadi memang misalnya munculnya kekerasan itu juga didukung oleh regulasi. Kami sebenarnya bagaimana regulasi? Kita kan undang-undangnya jelas. Hak setiap warga itu menjalankan ajaran agama kita. Gitu ya. Nah, ini juga pakai spangpol nih, mungkin perlu dikaji lagi, karena kekerasan demi kekerasan itu juga bisa timbul dari regulasi, SKB segala macam. Itu bagaimana kita bukan meninjau ya, tetapi bagaimana itu bisa kita selaraskan sehingga kemudian kita bisa membangun itu tadi kerukunan itu dari 3 tadi. Acceptance, kita menerima bahwa kehidupan ini memang beragam, ya, bahwa keragaman itu adalah sebagai sunnatullah, ya, dan keragaman itu adalah sebagai sebuah keindahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima serta menghormati dan menghargai adanya keragaman itu. Dan yang ketiga, kerjasama. Maka dari itu mohon dibantu juga Pak Dr. Iip. Kami punya cita-cita di Jawa Barat ini. Cita-citanya adalah bagaimana kita bisa membangun taman mini kerukunan umat beragama. Ya, itu sudah kita canangkan.
kerjasama dengan Pemda itu di Jatinangor, ya. Di Jatinangor itu rencana Pak Gubernur itu mau ngasih ke kita lahan gitu ya. Di situ kita bangun taman wisata kerukunan. Dan di situ saya sebenarnya punya cita-cita bersama. Di situ pusat pelayanan keagamaan juga ada di situ. Jadi semua agama pusat pelayanannya ada di situ. Lalu kemudian ada wisata edukasi kerukunan umat beragama. Dan itu saya yakin akan menjadi ikon, simbol, sebagaimana waktu itu kita sudah ada deklarasi di Jawa Barat ini. Deklarasi Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi rumah untuk semua umat beragama. Saya kira sesuatu yang sangat mulia begitu ya. Untuk makan tadi Jawa Barat sebagai ya itu tadi sebagai provinsi dengan intoleransi tinggi. Padahal kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, Jawa Barat itu masyarakatnya semua menjunjung tinggi kearifan lokal, sile asah, sile asuh, sile asih, bahkan siliwangi. Itu ya, sile asah kita saling mengasah, sile asuh saling membimbing, sile asih saling menyayangi, bahkan siliwangi saling mengharumkan begitu. Nah itu sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi budaya yang berurat akar di kalangan masyarakat Jawa Barat. Dan kita lihat tidak ada konflik yang berlanjut di Jawa Barat selesai. Itu ya, selesai dengan duduk bersama selesai. Tapi bagaimana kita? Nah, kami di Kanwil itu punya program namanya Early Warning System. Kami punya aplikasi namanya M-Harmony yang sekarang sedang dipilotkan. Jadi piloting di Jawa Barat sehingga ketika ada bibit-bibit konflik kecil itu sudah terdeteksi dari aplikasi itu dan kita bisa segera turun di tangan dan kita atasi sejak ini. Karena kalau sudah jadi kebakaran, nah itu kos sosialnya tinggi, begitu. Jadi maka kita ini sedang kerjasama dengan Balai Ditban Kementerian Agama menerapkan namanya M-Harmony. M-Harmony itu aplikasi, kita punya penyuluh Pak Direktur, penyuluh agama kita itu se-Jawa Barat itu ada 6 ribuan pasukan kita. Non PNS, yang PNS hanya sedikit ya, yang honorer namanya PAH, penyuluh agama honorer. Itu di tingkat kecamatan, itu di tiap desa ada. Gitu. Dan mereka lah yang menjadi corong kita untuk menyampaikan tentang pesan-pesan moderasi beragama. Ya, jadi harapan kita bisa bekerja sama dengan TNI Polri karena ada Babinsa ya, ada Babin Kamtibmas, termasuk yang di Garut. Itu tidak lepas dari peran penyuluh, bisa mengangkat tadi itu. Sebelum diangkat oleh Kesbangpol, itu kawan-kawan penyuluh sudah menyampaikan bahwa di situ ada persoalan, gitu ya. Nah sekarang kami juga menugaskan kawan-kawan penyuluh itu bekerja sama dengan Babinsa, Babinsa. Jangan sendirian menghadapi kayak gitu, sehingga kita punya gigi, ya, karena kita menggandeng aparat begitu. Alhamdulillah sejauh ini betul-betul kondusif, ya. Sebenarnya kalau kita telaah Pak Direktur, persoalan di Jawa Barat itu titik-titik tertentunya tuh ada sebenarnya. Seperti misalnya titik terkait. Jadi sebenarnya persoalan konflik agama itu dipicu antara lain tadi dari persoalan yang pertama adalah persoalan eksternal. Eksternal itu ya biasa, misalnya persoalan ekonomi global itu ya, karena meminjam tangan kita begitu ya. Perangnya antara Amerika, Cina, tapi kita dipinjam tangan gitu. Nah itu juga problem. Dan sayangnya kok kita mau begitu dipinjam tangannya itu. Yang kedua memang persoalan internal tadi, pemahaman keagamaan kita. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan pemahaman keagamaannya yang komprehensif, ya. Kemudian yang ketiga masalah relasional nih Pak Kesbangpol, Pak Doktor. Relasional itu antara lain tadi tentang pendirian rumah ibadah. Nah ini yang sering menjadi konflik, ya, karena itu tadi tidak mentaati peraturan. Sudah jelas ada peraturannya, tapi kadang-kadang peraturan itu dimanipulasi, begitu ya. Kan kita sudah punya kesepakatan dengan peraturan bersama itu terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tapi di lapangan kadang-kadang terjadi gesekan itu karena ada pemaksaan. Nah ini
Ini juga menjadi problem kita terkait dengan relasional. Oleh karena itu perlu adanya penguatan dari aspek regulasi, ya. Regulasi yang tentu menjamin tadi kebebasan berkeyakinan, menjalankan ibadah, tetapi juga kita tetap menjaga kondusivitas. Jadi 3 hal itu yang mungkin dapat saya laporkan ke Pak Direktur dalam kesempatan ini, bahwa Jawa Barat insya Allah kondusif, ya. Meskipun misalnya beberapa kali kita temukan juga ada beberapa teroris dari Jawa Barat, tapi sebenarnya gurunya bukan dari Jawa Barat. Gurunya dari Syria. Saya pernah di Syria 3 bulan, Pak Direktur. Di Syria itu tahun 99 saya di sana. Luar biasa, sama seperti masyarakat Sunda. Sopan, orangnya enak, banyak pelajar kita yang dijamin juga oleh mereka. Begitu baik. Nah, terakhir 2010 ke sana masih bagus. 2011 karena ada Arab Spring, lalu kemudian seperti apa sekarang kita belum tahu sampai kapan perang saudara itu terjadi. Sebenarnya tidak terjadi di Indonesia, ya, karena ya itu tadi, virus intoleran itu bisa menyerang siapa saja. Tidak melihat latar belakang ekonomi, tidak melihat latar belakang pendidikan, tidak melihat latar belakang jabatan. Beliau saja sempat terkena itu kan. Ini kan berarti harus kita waspadai semua tentang virus intoleransi. Tapi yang lebih parah lagi kalau sudah bercampur dengan misalnya masalah ekonomi. Ya. Saya kira di Garut itu juga persoalan ekonomi juga. Jadi harus betul-betul sinergi semua pihak, tidak hanya aparat saja, tidak hanya BNPT. Saya kira Pemda, kami juga dari Kanwil Kementerian Agama tentu sebagai corong terdepan dengan para penyuluh kita bagaimana moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderasi, Pak. Yang dimoderasi itu beragama kita. Ya, kalau agamanya semua tadi seperti yang disampaikan, mengajarkan kedamaian, ya, akhlak, ya kan, mengedepankan toleransi, keharmonisan, tetapi kadang beragama kita yang keliru, begitu. Tadi bisa ditimbulkan karena paham keagamaan kita yang keliru, bisa juga diakibatkan oleh tadi kepentingan sesaat yang menjadikan agama. Tadi saya sedikit luruskan, Pak Direktur, itu deklarasi Abu Dhabi. Abu Dhabi ya? Ya. Tapi betul. Di deklarasi Abu Dhabi itu disebutkan tokoh-tokoh agama sedunia. Sekarang yang kita hadapi bersama oleh umat di dunia ini adalah hate speech, ya, kemudian kekerasan, perang, saling menghancurkan. Sayangnya semuanya itu menjadikan agama sebagai kendaraan. Nah, ini yang menjadi musuh kita bersama. Oleh karena itu, mari kita bebaskan agama ini dari interest kepentingan orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan sesaat. Ya, ini yang kita harus hadapi bersama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pencerahan buat saya sendiri, buat kita semua, membangun sinergitas antara BNPT, FKPT, Kesbangpol, semua stakeholders untuk kita sama-sama bagaimana tetap menjaga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.